Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij 'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfadhu ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, faqala sahibul hizbi Maulana Abul Madaris wal Masajid مؤسس النهضتين وجمعية نهضة الوطن بقية سلف الصالح العالم العلامة العارف بالله قطب الكمال الشيخ محمد زين الدين ابن عبد المجيد المشهور الأنفناني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا وبركاتهم في الدارين آمين. Qala Syekh Abdul Fadl al-Ma'ruf bin Nahwi rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi. Fahunakal aishu wa bahjatuhu walimubtahijin walimuntahiji. Fahijil a'mala idha rakadat fa idha ma hijta idhan tahiji. Wa ma'asillahi samajatuha tazdanu lidhil khuluqis samiji ila akhirih. Talibin talibat hafizani wa iyyakumullah. Alhamdulillah wa syukru lillah, kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala di pagi yang mulia, di tempat yang penuh berkah bersejarah. Kita semua bisa hadir untuk mentakmirkan peninggalan guru besar kita Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Mudah-mudahan kehadiran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu kita bertambah, umur kita semakin berkah, sehingga seluruh gerak-gerik kita mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat beliau menyertai kita kelak di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Talibin talibat hafizani wa iyyakumullah. Keuntungan besar bagi adik-adik para tulab yang selalu didatangkan oleh Syekhul Ma'had, ulama-ulama besar untuk menyambung silsilah guru kita, menyambung silsilah ilmu kita sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup menjadi pelajaran keilmuan bagi kita yang mau paham terhadap apa yang dilakukan oleh Syekhul Ma'had. Beliau mendatangkan kita Syekh Mustafa. Lalu Syekh Mustafa sepanjang beliau berada di sini memberikan kita pemahaman-pemahaman terhadap keorganisasian. Bagaimana beliau memandang dengan ainul basirah beliau. Pandangan beliau dengan pandangan karamah beliau. Pandangan hati nurani beliau, pertama terhadap Nahdlatul Watan, kedua terhadap perjuangan putri Maulana Syekh, ketiga terhadap sepak terjang pengganti Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Ulama yang semua menyeganinya di Arab Saudi sana datang ke sini, meninggalkan tanah suci
yang sekali beliau beribadah di Mekah sama dengan 100.000 kali di Anjani, tapi beliau kejar yang satu, meninggalkan yang 100.000. Apa sebabnya? Karena kekaromahan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Di awal kemarin beliau mengatakan, andaikan Maulana Syekh masih hidup, kata beliau, akan saya serahkan diri saya menjadi anggota Nahdlatul Wathon. Nah, begitu orang dari Mekah, ulama, aulia, seperti itu pernyataannya. Tetapi banyak orang yang membantah ungkapan-ungkapan ulama seperti itu. Maka kita bersyukur. Kedua, Syekh Ruqaimi Ahmad bin Muhammad Ar-Ruqaimi As-Saghir sampai saat ini beliau masih menunggu adik-adik. Hanya kita memberikan beliau kesempatan setiap pagi, tetapi sudah 2 kali Rebo ramalan cuaca saya ternyata meleset. Ya, Rebo kemarin saya perkirakan beliau mengisi, ternyata beliau berhalangan. Rebo yang duluan juga berhalangan. Wallahu alam apa hikmahnya kok hari Rebo beliau berhalangan. Jadinya kemarin Tuan Guridi yang isi 2 kali. Padahal saya ada, tetapi saya kira beliau. Tadi juga saya nunggu di sana karena saya lihat kendaraan beliau sudah siap. Saya kira mau berangkat ke sini. Ternyata beliau siap untuk berangkat ke Sembalun, bukan ke sini. Nah, oleh karena itu apa yang perlu kita ambil secara gerak-gerik seperti ini? Padahal Syekh ini sekelas dengan Maulana Syekh. Yang menjadi guru beliau adalah orang tua dari ini. Tetapi itulah cara ulama, cara guru kita mengajarkan kita. Ulama-ulama besar disambung kepada anaknya supaya nyambung. Ya, Syekh Mustafa menceritakan kita. Di saat beliau datang, saya ketemu, beliau bercerita, apa Anda kenal ini? Oh, nggih, saya pernah dengar dari masyayikh kami, bahwa beliau ini adalah putra dari Mufti Syafi'i yang ada di Mekah. Beliau cerita-cerita, begitu juga waktu kami ketemu di MAPK, beliau cerita-cerita. Ya, saya paham sedikit-sedikit lah, karena yang penting kita dapat bertemu dengan ulama sajalah. Nah, jadi beliau sangat luar biasa dengan cara-cara seperti ini. Beliau sanggup menjadi dosen luar biasa di YAIH. Mungkin sekali 3 bulan beliau datang kuliah umum dari Mekah. Satu sisi kebanggaan kita, satu sisi tantangan kita berat. Harus kita mampu menghargai orang yang datang dari jauh. Karena itu perbaiki niat adik-adik. Ya, kata Syekh Zarruji kan, man arada ayyakuna ibnuhu aliman falyura'il ghuraba minal fuqaha. Wa illam yakun ibnuhu aliman yakunu hafiduhu ila akhirih. Siapa yang ingin anaknya menjadi orang soleh, menjadi orang yang alim, pandai-pandai menghormati ulama yang datang dari jauh. Banyaklah bagi kita didatangkan ulama dari Mekah. Yang kedua, wa illam yakun ibnuhu aliman, andaikan anak kita nanti tidak alim, wah kedung terjun di usaha misalnya, cucu kita nanti akan menjadi orang. Akan ada nanti dari tetesan keturunan kita. Kalau memang kita menghormati ulama dengan niat yang penuh ihtiram, penuh dengan penghormatan. Nah, itulah sepintas dari lisanul hal Syekhul Ma'had yang mendatangkan kita ulama-ulama. Kalau orang didatangi oleh ulama sehari 2 hari pulang, kita ini sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ini luar biasa. Makanya jangan adik-adik berat kalau diajak misalnya memberikan
sekedarnya nanti hadiah beliau, waktu beliau pulang, silahkan. Ini sebagai salah satu tanda kehormatan kita, al-hadiyah ala qadril muhdi. Hadiah itu tergantung niat orang yang berhadiah, tergantung kondisi orang yang berhadiah. Dimanja 100.000 kita serahkan, tapi niat kita bagus, insya Allah. Ya, apalagi Luian Malik. Ini ndek sak 2 yulalo. Lihat semel harga ulama, berapa biaya kesini saja yang luar biasa. Nah, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita yang dulu. Kemarin di amanat Maulid juga sudah cukup padat amanat dari ya Syekhul Ma'had. Ya. Nah, ini masih bersambung karena qasidah Munfarijah ini dari bait ke bait merupakan ya sepertinya tautan bunga rampe yang tidak berakhir, selalu saling berhubungan. Mulai dari kemarin dari wa idzam fatahat abwabuhu dan fa'jal li khazainiha waliji wa idza hawalta nihayata fahdhar idzaka minal araji litakuna minas subaqi idza ma ji'ta ila tilkal furaji. Berkaitan sekarang dengan ini, fahunakal aisyu wa bahjatuhu walimubtahijin walimuntahiji. Fahijil a'mala idza rakadat fa idza ma hijta idzan tahiji wa ma'asillahi samajatuha tazdanu lidil khuluqis samiji. Wahunaka di sana, di mana di sana itu? Di sana sebelumnya sudah ada sebelumnya, litakuna minas subbaqi idza ma ji'ta ila tilkal furaji. Kita sebelumnya fahzar idza kaminal araji, tetaplah Anda waspada karena di penghujung sana ada pengkolan yang akan membahayakan. Kenapa? Litakuna minas subbaqi idza ma ji'ta ila tilkal furaji. Supaya apa? Supaya Anda menjadi orang yang terdepan, menjadi Anda orang yang paling dulu masuk ke dalam surga. Nah, lalu fahunaka di dalam surga. Nah, fahunaka di sana di surga itu al-aisyu, kita hidup penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kesenangan. Jadi ada al-aish, kehidupan yang menyenangkan. Wabah jatuhu, dan penuh di sana penuh kebahagiaan dan penuh dengan nikmat. Di dalam surga itu tidak ada orang susah. Ya. Tetapi yang ada penyesalan. Tidak ada yang susah. Tetapi yang menyesal yang ada. Nah, kenapa dia menyesal? Kata Nabi kita menjelaskan di saat beliau ditanya oleh sahabat, ma min ahadin yamutu illa nadima. Tidak ada orang yang meninggal dunia kecuali dia akan menyesal. Qila ya Rasulullah wa ma nadima. Sahabat bertanya, kami nunasang ya Rasul, apa yang akan disesali? Kami ini orang-orang baik, kami ini orang yang sami'na wa ata'na. Apa yang akan disesali? Qala, Rasul menjawab, in kana muhsinan nadima alla yakuna zdada. Oh, kalau dia orang baik, kalau dia orang selamat, orang masuk surga, dia menyesal. Apa yang dia sesali?
kalau saya tahu begini mulianya, nilainya, pahalanya ngaji di ulama Mekah kedini di kumalas-malas kedi bilang jelo hadir. Nah, kalau saya tahu begini besar pahalanya orang bangun tengah malam sholat tahajud, kedi saya banyak-banyak tahajud. Sudah bagus tempat kita, tapi melihat tempat kita, melihat Maulana Syekh hendak kita lihat karena tinggi tempatnya, surganya. Kemudian teman-teman yang dekat dengan beliau, kadi layak kuturut batur. Nah, kita sesali karena kita tidak maksimal. Nah, makanya kita berbagai macam Maulana Syekh mendatangkan kita supaya jangan kita menyesal nanti. Ya tergantung kita sekarang mau menyesal atau tidak menyesal. Kedung masih Syekh ini di sini silahkan. Ya, paham tidak paham, la ba'su alaikum. Ya, yang penting hadir mendengarkan dapat berkah insyaallah. Ya. Walaupun kenyakan nerangkan adik-adik ngamin misalnya tidak apa-apa. Ya. Yang diamin Allah jadikan saya seperti beliau kan begitu ya. Tetapi wa in kana musian kata Rasul, wa in kana musian nadima. Kalau dia orang yang jelek, orang yang tidak selamat, nadima nyesel juga. Yang selamat nyesel, apalagi yang tidak selamat. Kalau yang tidak selamat apa yang disesali? Nadima alla yakuna alaihi naza. Orang-orang yang salah kaprah, salah nasib, dia menyesal juga. Apa yang disesali? Mereka menyesal karena dia lebih dulu dipanggil sebelum bertaubat. Ya, jadi dia nyesal luar biasa karena dia tidak sempat bertaubat lebih dulu Allah memanggilnya menghadap kepadanya. Nah, jadi orang yang baik juga menyesali tidak maksimal. Yang tidak baik menyesal belum taubat sudah kedahuluan dipanggil. Itulah sebabnya kita diajarkan doa tidur, doa bangun, doa berjalan, doa naik kendaraan, semuanya kita diajarkan. Doa susah, ya, diajar semua di Nahdlatul Wathon ini. Ada yang susah baca doa Siti Aisyah, doa senang untuk menghilangkan segala macam kesusahan. Yang mana itu? Hah? Doa yang mana? Ya sabiqani'am. Ya, dengar aja lagunya seperti orang sedang asik lagunya itu. Ya sabiqani'am. Tapi kita kan hati kita enggak hadir, makanya kedengarannya kita berizif itu ya sabiq. Ya. Padahal itu doa orang susah, doa yang sedang coba saja dihayati, coba sendirian baca dia. Indeng dia lagunya itu. Ya sabiqan ni'am wa ya dafi'an niqam wa ya farijal gham. Kalau kita tahu maknanya, padamkan lampu, baca itu, nangis adik-adik sendirian karena ada teman. Ya. Belum lagi nanti nilai doa itu. Ya sabiqan ni'am, ya farijal gham, ya kasyifaz zulam. Kan itu rintihan hati Siti Aisyah di saat beliau dituduh berbuat selingkuh, bersemangkin. Bahasa sekarang ya. Siti Aisyah dituduh berselingkuh, padahal beliau istri Rasul yang tidak pernah disentuh oleh siapa-siapa. Tetapi itulah bahayanya kalau kita tidak ikuti semua gerak-gerik kemana suami kita pergi. Tertinggal di mall, diantar oleh orang, muncullah seperti ini. Maka hati-hati kalau adik-adik nanti ditinggal, dilupakan oleh suami, terlalu asik
ber-HP suaminya, lupa istrinya yang sedang istirahat, nanti diantar oleh orang. Hati-hati, di situ sering muncul seperti tuduhan-tuduhan yang terjadi dulu di zaman Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ya, itu doa susah. Jadi kita supaya tidak ada kita orang Nahdlatul Wathon itu putus asa, baru unduang dia terjawab SMS 2 kali, wah tak Rasulullah bercerita. Dia tahu kenan batur no 2-3 kali ke SMS jawab kan dek. Ya repot. Kalau ada SMS kita tidak dijawab, anggap mungkin kotanya habis, karena Selong jauh, Mataram jauh, kota Selong habis, kota Mataram habis, sehingga tidak bisa menjawab. Ya husnuzon saja, jangan terlalu cepat curigation. Ya. Nah, jadi itu menyesal juga orang yang selamat nyesal, apalagi yang tidak selamat. Nah, jadi fahunakal aisyu, di sana di dalam surga itu penuh dengan kehidupan yang indah, kehidupan yang menyenangkan, yang membahagiakan, dan juga di sana ada kenikmatan yang luar biasa. Walimubtahijin walimuntahiji, semuanya itu dimiliki oleh orang-orang yang berjalan di jalan yang lurus, dan juga diberikan bagi orang-orang yang istiqomah menjalankan kebaikan. Artinya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menjalankan agamanya. Ya, jadi surga akan bisa dimiliki oleh orang-orang yang mampu berjalan di jalan yang ihdinas siratal mustaqim. Kemudian ya kita sudah maklum karena surga itu dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, uiddat lil muttaqin. Nah, versi kita bilang ya, versi surat Ali Imran, takwa itu ada beberapa sifatnya kan yang harus kita laksanakan. Pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang berikutnya, wa idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Terus wa ni'ma ajrul amilin. Nah, itu semuanya tanda-tanda orang yang bertakwa yang akan dimiliki oleh limubtahijin walimuntahiji. Surga itu kesenangan yang penuh dengan kenikmatan, itu milik orang-orang yang berjalan di atas jalan yang lurus dan orang-orang yang memiliki ketakwaan sesuai dengan ajaran Nahdlatul Wathon. Uiddat lil muttaqin. Surga itu dipersiapkan untuk orang-orang yang benar-benar bertakwa. Siapakah yang benar-benar bertakwa? Allah menjelaskan, inilah hukum yang paling tinggi tatkala Al-Quran ditafsirkan langsung dengan Al-Quran. Mana takwanya?
alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang yang selalu berusaha tetap berinfak. Pakai mudhari, alladzina yunfiqun. Kan biasa fi'lul mudhari tadullu alal istimrar. Fi'il mudhari itu menunjukkan terus menerus, bukan sekali kita beramal. Orang bertakwa itu orang yang selalu berusaha terus untuk berinfak, baik dikala dia sedang susah maupun dikala dia sedang senang. Inilah dalil kita. Ada namanya kalau kita hari malam ketiga, malam ketujuh, malam ke-9, malam ke-100 dan seterusnya. Malam pertama, kedua sampai 9 hari zikiran-zikiran setiap malam itu. Ya. Apa sebabnya? Alladzina yunfiquna fis sarra. Orang yang mau bersedekah, berimpak dikala dia sedang susah. Fis sarra di saat dia sedang senang. Wad-dharra di saat dia sedang susah. Kalau orang pesta perkawinan senang atau susah? Senang. Kalau orang ditinggalkan mati keluarganya, kemudian dia memasak, dia hidangkan untuk orang yang datang, senang atau susah? Iya, kalau tidak ada orang senang ayahnya mati, tidak ada orang yang senang keluarganya meninggal. Anak orang saja mati susah kita. Ya, adik-adik punya pacar, anak orang belum keruan milik kita, mati nangis. Ya, apalagi memang sudah kita punya keluarga dekat. Nah, ntar ahli Quran doang jawaban teman sekarang. Udah ada hari ketiga, hari keempat. Adik-adik juga nanti bingung. Iya ya, ndak ada di Quran. Lama-lama salahkan Maulana saya nanti. Salahkan tradisi-tradisi lama yang dilakukan di Nusa Tenggara Barat pada umumnya, di Lombok pada khususnya. Ada namanya hari ketiga, hari ke-5, malam ke-7, ke-9, itu kan? Padahal itu sudah. Alladzina yunfiquna fis sarra wad-dharra. Orang yang berimpak di saat dia sedang susah, sedang senang, itu orang bertakwa itu. Jadi orang-orang yang meninggal keluarganya, datang tamu dari jauh, dia siapkan makanan, dia kasih makan. Masa bid'ah itu? Itu kan menghargai tamu dari jauh. Yang tuan rumah saja lapar, apalagi orang. Ya. Saya ingin mengundang yang seperti itu pahamnya. Kita undang dari pagi sampai sore, jangan kasih makan. Nanti kalau ngeremon-remon, saya pergi makan, tidak boleh makan, hari meninggal. Ya. Memang betul katanya, tidak boleh kita memakan nasi orang meninggal. Tidak pernah kita kasih orang makan nasi orang meninggal. Yang masak orang hidup, makanan yang dimasak hak orang hidup juga. Milih telawan si akal-akal kan. Tekadu dalil nakli kadang-kadang dia terima. Karena harus disebut semantap-mantap, sebut kena malam ketiga, malam keempat. Kalau semua itu disebut dalam Quran, belian Quran si masjid ini ditekasak punggu. Nah, jadi Quran itu dengan rambu-rambu. Uduk saja Allah memberikan kita rambu-rambu. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum. Lagi dia bilang, tidak mengatakan wamsahu ru'usakum, wamsahu biru'usikum. Kata-kata biru'us memberikan peluang di situ bagi orang menafsirkan berbagai macam. Makanya kita Imam Syafi'i yang penting ada sebagian, Imam Maliki harus seluruhnya. Ya. Beda-beda versi. Dengan adanya rambu-rambu seperti itu, ada yang rukun wuduknya 4, kayak Imam Abu Hanifah rukun wuduk 4, sesuai dengan yang disebut di Quran saja. Usap basuh muka, tangan, kepala, kaki. Tidak ada tartib, tidak ada niat. Karena yang ada dalam Quran itu. Nah, Imam Maliki rukun wuduknya 7, Imam Syafi'i 6, Hambali juga
7. Nanti lihat di Mazahibul Arba'ah. Nah, beda-beda. Satu ayat yang ditafsirkan berbeda-beda tergantung hadis-hadis penunjangnya. Ya. Kalau kita Imam Syafi'i lebih kepada keberhati-hatian, kewaspadaan, sok tuwah marah bahasa kita itu. Montuwah tidak ada penyesalan. Nah, jadi itu kita kembali kepada ini. Apa tadi yang kita bahas? Jadi sorga itu milik orang-orang yang berjalan di jalan lurus. Mana jalan lurus itu adalah agama Islam, syariat Islam. Nabi kita diutus untuk membawa syariat Islam. Tujuannya untuk apa beliau membawakan kita syariat Islam? Itulah yang perlu kita kaji, perlu kita jaga agar apa yang menjadi tugas organisasi Nahdlatul Wathon dalam menggerakkan warganya melalui pendidikan sosial dan dakwah ini sesungguhnya itu pelaksanaan realisasi dari tujuan syariat dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tadi yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang berimpak di saat dia sedang susah, sedang senang. Orang zikir malam hari, disiapkan teh, disiapkan gerupuk, itu juga infak itu. Ya. Karena Nabi kita disuruh kita walau bisyurbati ma'in tasaddaqu li anfusikum wa li amwatikum walau bisyurbati ma'in. Bersedekahlah kamu, berinfaklah kamu dengan untuk dirimu sendiri dan untuk keluargamu yang telah meninggal dunia walaupun seteguk air. Ada seleguk air masa kita niatkan sampai orang meninggal kalau secara ukuran. Tapi ternyata Nabi kita menyuruh kita jangan remehkan kebaikan walaupun kecil. Bisa jadi yang kecil itu menyelamatkan kita. Ya. Ada orang selamat gara-gara 1 biji korma. Ada orang selamat gara-gara masjid dibangun. Ya, tergantung di mana Allah Subhanahu wa taala ridha. Karena Allah kata Sayyidina Umar, Allah Subhanahu wa taala katamar ridha fit ta'ah. Ya, Allah merahasiakan ridhonya pada amal soleh di ketaatan yang kita lakukan. Juga wa katamal ghadaba fil ma'siyah. Allah juga merahasiakan kemarahannya itu di saat-saat orang melakukan maksiat. Maksiat mana yang menyebabkan Allah menggah, marah, murka luar biasa sehingga orang itu menjadi ahlun nar. Wa katamal mauta fil umri, mati juga dirahasiakan. Kemudian wa katamas salatal wusta fima bainas salawat. Allah merahasiakan salat wusta di seluruh salat yang ada. Maka ada yang mengatakan salat wusta itu subuh, ada mengatakan asar, ada mengatakan isya. Ya. Sengaja dirahasiakan pakai rambu-rambu saja Allah untuk memberikan kesempatan berarong-arong. Asal sudah. Nah, di situ asal sudah. Apakah subuh, apakah asar, pokok tuah gawe solah-solah. Yang mana saja, yang penting sudah kita kerjakan bagus. Itulah kewaspadaan kalau secara imam kita, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Nah, kemudian wa katama al-awliya fima bainan nas. Juga yang keenam, Allah merahasiakan walinya di tengah-tengah orang banyak. Kita tidak tahu dari sekian banyak ini siapa adik-adik yang akan diangkat jadi wali, dirahasiakan, tidak kita tahu. Ya. Cuma semuanya itu ada tandanya.
tandanya orang akan menjadi ahlu surga. Ada tandanya baju lekan bajang, jengken toa, jengken mati baju. Arak tandan dengan ya isi neraka. Oleh engkau dia tele, bajang tele, toa nakal, mati nakal. Nah, itu ya. Secara lahir, wallahu alam, kita tidak tahu, mungkin menjelang kematiannya di situ dia bertobat dan Allah berkenan mengampuni karena Allahu Ghafurun Rahim juga. Nah, makanya kita tidak bisa menghukum secara pasti orang. Maulana Syekh pernah ditanya dulu, ada namanya Tuan Guru Tretetet. Tuan Guru Tretetet itu kalau jadi imam kayak nggak ada tumak ninah sudah kalau menurut kita. Ditanya Maulana Syekh, bagaimana sih kita menghukum Tuan Guru Tretetet? Oh, pada hukum si syariat. Beliau tidak mengomentari apa-apa. Hukum pada si syariat. Nah, berarti beliau ya di hadapan Allah wallahu alam. Ya, mungkin juga beliau tahu kalau secara ilmu di alam walinya mungkin penglihatan kita saja seperti itu. Tetapi walaupun demikian silahkan kita hukum secara syariah. Ada tidak salah. Beliau cukup mengatakan pada hukum si syariat wah, lamun bertentangan si syariat ya bertentangan wah. Nah, kita tidak tahu. Sebab kalau tidak seperti itu nanti setiap ada orang yang pihak-pihak di jogang, jangan waliullah itu. Selapu jadi wali jadinya nanti. Ya. Nah, itu yang pertama. Yunfiquna fis sarra wad dharra. Yang kedua, wal kaziminal ghaiz. Orang yang mampu menahan amarah, nafsu amarahnya. Yang ketiga, wal afina 'anin nas. Ketiga, orang bertakwa itu suka memaafkan, menjadi pemaaf. Endek salah-salah sekedip erak berurusan di akhirat. Nah, itu terlalu dendam kita. Salah-salah gara-gara ya salah ucap, gara-gara salah perbuatan sedikit, nanti di akhirat kita berekengan. Gaya tak sempat rekeng sak ngenu, erak si takut melihat huru haraya. Berbagai macam yang Allah akan perlihatkan kita. Wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, di samping itu orang-orang yang bertakwa juga orang-orang yang pemaaf, orang-orang yang suka menahan marahnya, orang-orang yang suka berinfak, itulah orang-orang yang muhsinin. Dan orang-orang muhsinin itu dekat dengan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang berikutnya, wa idza fa'alu fahishatan. Kalau kamu terlanjur melakukan suatu kejelekan, kalau dia terlanjur melakukan, mereka terlanjur melakukan kejelekan, zakarullaha, dia segera ingat, kemudian dia ingat kepada Allah, fastaghfaru, lalu dia cepat-cepat mohon ampun, segera kembali mohon ampun. Jangan wah kedung. Ya, tidak ada namanya wah kedung dalam agama. Yang pembahasan Maulana Syekh lain, tidak ada namanya wah kedung. Di nara aran selebung batu beli, dara aran wah kedung gentek kembe. Ya, jangan kita salah langkah, kaki kita masuk di lubang ular, digigit kaki kita, wah kedung malik nenjak naina di julun ular, kelotlah kita. Nah, makanya kalau sudah terlanjur kerjakan yang salah, kita ingat Allah dan segera kembali kepada Allah untuk bertaubat. Wa may yaghfiruz dzunuba illallah. Tidak ada orang yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu, dengan catatan jangan kita ulangi. Maka syarat bertaubat itu kan kita berencana tidak akan mengulanginya. Nah, ini palimubtahijin walimuntahiji. Kebahagiaan surga itu
milik orang yang berjalan di jalan yang lurus, milik orang yang selalu bertakwa. Tetapi kalau sebaliknya bertentangan ucapan dengan perbuatan, kenalah kita dengan ungkapan Imam Ghazali rahimahullahu taala anhu. Apa kata beliau? Manidda'a arba'an min ghairi arba'in fahuwa kadzabun. Siapa yang mengakui 4 perkara tetapi berlawanan dengan 4 perkara, itu tandanya kadzab. Apa arti kadzab? Pembohong ulung. Bukan mengatakan kadzib. Kalau kadzib dia bohong. Tapi dia kadzab. Fa'alun, maha. Ya. Jadi kadzabun, orang yang sangat pembohong. Ya. Mana dia yang 4 itu? Manidda'a hubbal jannati walam ya'mal bitta'ati fahuwa kadzabun. Manidda'a hubbal jannati, siapa yang dalam ungkapannya menyatakan diri, mengakui dirinya ingin masuk surga, hubbal jannah, walam ya'mal bitta'ati, tapi tidak mau dia kerjakan yang baik, tidak mau dia laksanakan ketaatan kepada Allah, fahuwa kadzabun. Itu pembohong kata Imam Ghazali, bukan kata saya. Jangan nanti di-share di video saya katakan orang pembohong. Saya baca ungkapan Imam Ghazali. Jadi manidda'a hubbal jannah, siapa yang mengaku ingin masuk surga, cinta kepada surga, walam ya'mal bitta'ati, lalu dia tidak melaksanakan ketaatan, bahwa kadzabun. Surga tidak diperoleh dengan gratisan. Ya, surga itu ya harus dikejar dengan huffat bil makarih. Al jannatu huffat bil makarih wan naru bisyahawat. Kalau surga kita harus berusaha lelah baru boleh memperoleh surga. Kalau neraka maulah terkejar ke syahwat saja, cepat kita. Sekarang mau masuk neraka mudah, langsung diterima. Ya, itu kalau neraka. Orang begitu, hari ini saya keluar dari Islam, kata orang, langsung dia akan diterima permohonannya masuk neraka. Tapi kalau surga sudah kita kerjakan, belum tentu diterima. Itu kita kerjakan belum tentu benar di hadapan Allah. Nah, itu sebabnya kita kalau di saat kita sedang sehat dianjurkan perbanyak rasa khawatir. Di saat kita sedang sakit, sedang susah, perbanyak rasa harap, roja. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa manidda'a hubban nabi sallallahu alaihi wasallam walam yuhibbul ulama awal fuqara'a fahuwa kadzabun. Siapa yang mengatakan dia cinta kepada Nabi tetapi ulama dia remehkan, dia tidak hormati ulama, tidak cintai ulama, tidak cintai fuqara wal masakin, tidak benar. Apa sebabnya? Apa hubungannya cinta Nabi, ulama tidak dihormati, tidak benar itu? Ya, karena ulama itu adalah warasatul anbiya, sangat dicintai oleh Nabi. Kemudian para fuqara wal masakin, fakir miskin itu merupakan sangat disayangi oleh Rasul, orang-orang yang orang-orang terlantar. Karena sifat Nabi kita adalah azizun alaihima anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itulah sifat Nabi kita. Maka Imam Ghazali mengatakan, siapa saja katakan dirinya cinta kepada Nabi tapi ulama tidak dicintai, bahkan dia rame-rame ngajak orang tinggalkan ulama. Ya. Orang fakir miskin dihina-hina, itu tidak benar dia cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka syukur kita
bergabung dengan Nahdlatul Wathon, kita ini diajak untuk cinta kepada para ulama, aulia sekelas Maulana Syekh, sekelas Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Bas Al-Maliki, sekelas Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad, sekelas Maulana Syekh Amin Al-Qutbi, sekelas Syekh Mustafa, sekelas Maulana Syekh Mas'ud, dan seterusnya ke atas terus. Ya, lebih-lebih kita mahat ini Maulana Syekh sudah patok, kita bergabung dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah Nahdlatul Wathon. Ya. Nah, ini yang keberapa? Kedua. Yang ketiga, wa manidda'a al-khaufa minan nari, wa manidda'a al-khaufa minan nar wa lam yatrukil ma'asiya fahuwa kadzabun. Siapa-siapa mengatakan dirinya takut kepada api neraka, tidak berani terhadap api neraka, tetapi walam yatrukil ma'asiyah, tetapi dia tidak mau tinggalkan maksiat, takut jalan terus, maksiat kerjakan terus. Nah, ini bertentangan suara dengan ucapan. Ucapan dengan suara sama ya. Bertentangan ucapan dengan perbuatan. Ya. Jadi beda, takut api neraka tapi perbuatannya kerjakan yang menyebabkan orang masuk neraka, berarti itu kadzdzab. Ya. Yang terakhir, wa manidda'a hubballahi ta'ala wa syaka 'alal balwa fahuwa kadzdzabun. Siapa yang menyatakan dirinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tatkala dia baru saja dikasih ujian oleh Allah, susah sedikit dia cerita, sedunia dia cerita. Ketemu siapa saja dia cerita, kemaiangan saya ditinggalkan. Dengan ajak mungkinnya ke susah sebut. Karena di saat kita susah cerita kepada orang lain, mampu ndak orang yang kita ceritakan itu menyelesaikan persoalan kita? Kalau dia ndak mampu, ndak usah ceritakan. Bahkan kalau dia akan memperlebar cerita kita, apalagi dia senang melihat kita susah, ndak usah diceritakan. Walaupun kita berteman, karena teman yang sejati, teman yang dekat kepada kita di saat kita sedang susah. Tetapi kalau dia dekat dengan kita di saat adik-adik sedang beruang, sedang terhormat, ya ndak teman sejati itu. Nah, makanya orang yang cinta kepada Allah, orang yang kalau mendapatkan ujian, musibah, dia tidak ribut cerita sana sini. Apa sebabnya? Kita jadikan apa yang kita diberikan oleh Allah itu menjadi ya alat evaluasi kita. Karena kita dipesan fal tasbir wal tahtasib. Kalau ada ujian yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita disuruh sabar dan kita segera evaluasi diri, mengevaluasi. Kalau ada penyusah yang kita diberikan oleh Allah, kita evaluasi diri kita. Apakah ini ujian, teguran, atau siksaan, azab? Ya. Kalau orang baik diberikan ujian untuk diangkat derajatnya. Kalau dia sabar. Orang baik diberikan kemuliaan. Itu ujian juga. Dia akan bersyukur dengan kemuliaan itu. Ataukah dia akan menjadikan kemuliaan itu menjadi sebuah kebanggaan. Nah, karenanya kita harus sabar, evaluasi diri. Apakah itu kira-kira akan menjadi raf'ud darajat
untuk mengangkat derajat kita, ataukah merupakan teguran karena kita sering lupa kepada Allah, ataukah menjadi DP, persekop sebelum kita mati. Nah, untuk apa? Untuk segera kita melaksanakan perintah Nabi kita yang mengatakan aslihu dunyakum wa'malu li akhiratikum ka'annakum tamutuna ghadan. Perbaiki urusan duniamu, segera perbaiki urusan duniamu, dan segera beramal soleh seolah-olah kamu akan mati besok pagi. Nah, di saat kita beramal soleh, kita disuruh seolah-olah kita, umur kita hari ini terakhir, supaya kita maksimal melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, itu tadi limun tahiji. Ya, palimu betahijin walimun tahiji. Burung telanjut ojok bait berikutnya, karena kaitannya tadi dengan ketakwaan, kemudian kaitannya dengan orang-orang yang kadang selalu menyalahkan kita zikir 3 malam, 4 malam, 7 malam. Tidak ada namanya hari ketiga dalam Quran. Tidak ada namanya hari ketujuh dalam Quran. Ya kan disuruh kita zikir kapan saja, di mana saja. Ya. Di saat orang susah berzikir silahkan, di saat senang berzikir silahkan. Memang kita dianjurkan. Orang bersedekah di saat sedang susah sedang senang juga silahkan. Nah, tidak ada larangan. Nah, kalau semua ingin kita cari harus disebut secara soreh doang, dia berlaku nah ilmu balagah. Dia berlaku ilmu bayan, dia berlaku nah ilmu sastra lamun li bahasa Indonesia. Nah, karena kita setiap pagi membacanya al kalimatul musta'malatu bi ghairi ma wudi'at lahu li'alaqatin mani'atin an iradatil ma'nal asli tusamma majazan. Fa in kanat tilkal alaqatu ghairal musyabahati tusamma majazan. Wa in kanat tilkal musyabahah, nah tusamma isti'aratan, dan seterusnya. Ya, saya melihat kuda tidur di atas ranjang. Nah, kata-kata di atas ranjang itu alaqahnya, mani'ahnya, yang akan mencegah bahwa kuda itu bukan kuda asli. Karena dia tidur di atas ranjang. Kalau kuda tidur di kandangnya, itu namanya kalimatun hakikiyun itu. Tetapi kalau ada kalimat dipakai pada bukan tempatnya, karena ada hubungan, ada alaqah yang mani'ah, penghalang untuk berarti asli, berarti itulah namanya majaz. Nah, kalau semua soreh-soreh doang, tidak ada nama majaz. Kalau semua kita hakiki doang, masna, wasulasa, waruba, siwa, senina dengan. Karena waw itu adalah waw harus maknanya dan. 2 dan 3 dan 4 siwa. Telu doang di ini aman, apalagi siwa. Nah, itulah kira-kira ya, ada namanya hakiki, ada namanya majazi. Luas, lakukan dek terbedai. 2 garis sejajar tidak akan pernah bisa bertemu, walaupun dimediasi oleh jembatan tidak bisa ketemu. Ujung pinggir sungai sebelah sini dengan pinggir sungai sebelah sana tidak akan pernah bertemu, walaupun ada jembatan. Itu sekedar mediasi saja, untuk penghubung saja. Tapi untuk bisa bertemu tidak akan bisa bertemu. Ya, makanya silahkan kita berjalan sesuai dengan garis kita. Nahnu piwadin wahum piwadin. Mereka berada di satu sungai, kita berada di suatu sungai. Mari kita alirkan sungai kita sesuai dengan alurnya. Biarkan orang mengalirkan air sungainya sesuai dengan ya tujuan yang mereka ingin airi, sawah-sawah, ladang yang ingin diairi. Itu barangkali diskusi kita pada pagi hari ini. Sudah 2 kali pertemuan, kita berharap beliau
tapi nahnu nuridu wa antum turidun wallahu yaf'alu ma yurid. Saya ingin beliau ngisi, kalian juga ingin supaya ulama besar yang mengisi, tetapi Allah menghendaki lain. Ya. Kita berikan beliau kesempatan waktu yang sebanyak-banyaknya untuk lebih banyak memberikan kita ilmu yang bermanfaat untuk diri kita. Saya kira itu, terima kasih dan mohon maaf. Mari kita baca Fatihah untuk semua pejuang-pejuang Nahdlatul Wathon, mulai dari pendirinya sampai sekarang dan seterusnya, yang terus melaksanakan dan meneruskan garis Al-Maghfurlah Maulana Syekh yang sudah meninggal, mudah-mudahan mendapatkan rahmat maghfirah. Yang masih hidup mudah-mudahan dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat untuk terus melanjutkan cita-cita pendiri Nahdlatul Wathon Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabat lana fi dinina ma'a ahli al-qudri untha wa dhaka. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daiman wa akhilla atqiya ulama, na'udha bil khairi wa nuqfa kulla syar. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا تأتينا رسل المانون واغفر السر أنت أكرم من ساته ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواء نهضة الوطن واحفظا من الفتن واهديا رجالها على السن وانصرا في العشايا والبكاء ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواء نهضة الوطن واحفظا واهديا رجالها على السنن وانصرا في العشايا والبكاء ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواء نهضة الوطن واحفظا من الفتن واهديا رجالها على السنن وانصرا في العشايا والبكاء وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر أمررت كفا سباحت وأرواد الجيش بماء همير على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وظاهري أمررت كفا سباحت فيها الحصى وأرواد الجيش بماء همير على